Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, Bab 632 Penghargaan Orang Kaya Tahunan. Gadis-gadis itu semuanya sangat licik, bisa menjadi penyair yang punya puluh jutaan penggemar. Semua memiliki cara khusus, dan mengetahui semua aturan tersembunyi dari pekerjaan ini dengan sangat baik. Angelin Wang itu siapa? Hanyalah penyair kecil dengan puluhan ribu penggemar saja. Tak sangka dapat mengundang grup penyiaran program memakan ke dalam ruang siaran Langung, dapat mengundang Yamanda Su. Orang seperti itu, apa akan menjadi seorang penyiar kecil yang biasa? Oleh karena itu, meskipun Angelin Wang duduk di posisi yang tidak sesuai untuknya, tapi semua orang sangat antusias terhadapnya. Hanya saja antusiasme ini membuat Angelin Wang agak tidak nyaman saja, sedikit canggung, tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Siapa penghargaan penyiaran pada tahun ini? Apa masih harus ditanyakan? Itu pasti adalah HUYU number one sister Henny Hu kita. Henny Hu mendengar perkataannya, bersenyum dengan rendah hati. Aduh, jangan bicara ornom kosong, apanya yang HUYU number one sister kalian. Aku hanya seorang pembawa acara games saja, tidak bisa menjadi penghargaan penyiar tahunan. Kak Henny terlalu rendah hati. Selain Kak Henny, Robbie Wang juga sangat ada kemungkinan kan? Betul, HUYU number one brother kita. Tidak peduli apakah itu LOL, League of Legends, atau makan ayam, itu semuanya master yang terkuat, dapat bersaing dengan Kak Henny, hanya Robbie Wang saja. Robbie Wang mendengar perkataannya, juga hanya tersenyum sopan, tidak berbicara. Meskipun penghasilan para penyair itu sangat tinggi, tapi mereka tetap peduli dengan penghargaan penyair tahun ini. Memenangkan penghargaan itu, berarti riwayat hidupnya nanti akan menambah satu pengalaman mendapat penghargaan. Itu sangat menguntungkan bagi kenaikan harga penyiar. Seluruh proses pertemuan tahunan sangat sederhana, tidak lebih dari pembukaan pembawa acara, memperkenalkan sebentar pencapaian tahun ini, dan menambah berapa banyak puluh juta penggemar penyiar. Kemudian bisa mencari beberapa penyiar yang bisa menyanyi dan menari untuk menampilkan beberapa acara. Lalu masuk ke tahap yang terpenting. Penghargaan orang kaya tahunan. Ini adalah penghargaan yang relatif penting untuk acara malam kali ini. Tentu saja, dibandingkan dengan penyiar tahunan, itu masih sedikit kurang, tidak begitu ada nilai berharganya. Namun penghargaan orang kaya tahun ini, sudah jelas adalah sebuah penghargaan yang sangat terhormat. Siapa yang bisa mendapat penghargaan orang kaya HUYU pada tahun ini, pasti akan terkenal di lingkungan penyiar. Katakan yang paling terus terang saja, selama dia lebih muda, pria yang berpenampilan tidak jelek, jika mempunyai kemampuan untuk mendapat penghargaan itu, semua penyiar wanita yang di bawah tinggal asal pilih saja. Kalaupun beberapa penyiar wanita bukanlah orang seperti itu, tapi pria muda yang banyak uang tetap banyak yang suka. Beberapa orang kaya yang di bawah panggung semua melihat ke Thomas Kin, dan juga pria paruh baya yang menempati peringkat kedua itu. Peringkat kedua adalah orang kaya yang misterius, nama aslinya panggil apa juga tidak ada yang ketahui, hanya tahu itnya adalah Direktur Low. Direktur Low, penghargaan orang kaya tahunan kali ini, kemungkinan itu kamu kan? Direktur Low berfoya-foya. Hanya beri hadiah pada beberapa penyiar games itu saja sudah ada 1 miliaran kan? Ya, Direktur Low terhadap semua orang selalu setara. Kudengar penyiar pria juga diberi hadiah. Berduit itu memang sesuka hati. Direktur Low tersenyum tipis, usianya hampir 40 tahun, rambut sedikit berkurang, tampak agak botak, meskipun tidak terlalu gemuk tetapi juga sedikit berminyak, merasa pembicaraannya sangat tua, seperti pemimpin perusahaan. Juga tidak bisa mengatakan begitu, aku Kernarin melihat sebentar, sepertinya hanya di peringkat kedua. Pertama, seharusnya Bibi Feng dari keluarga Qin. Selesai bicara, Direktur
Lou juga melihat ke Thomas Qin dengan menggunakan pandangan sinis. Bibi Feng keluarga Qin yang sebenarnya pastinya akan diterima oleh mereka dengan tulus. Bagaimanapun juga tingkat orang kaya itu semuanya berdasarkan beri hadiah keluar dengan uang asli. Memberi banyak itu tentu saja adalah orang kaya. Namun mereka tidak percaya pria itu adalah Bibi Feng dari keluarga Qin. Orang kaya lainnya sudah berkumpul secara pribadi, pernah bertemu, di dalam 10 besar, hanya Bibi Feng dari keluarga Qin yang paling misterius, tidak akan mengirim pesan secara pribadi, tidak dapat dihubungi sama sekali di platform. Apalagi orang itu hanya memberi hadiah kepada seorang penyiar saja, yaitu Angelin Wang. Dr. Stranger, bab 633 dialah Bibi Feng keluarga Qin. Ada orang meneliti nomor Bibi Feng dari keluarga Qin itu dengan hati-hati, menemukan dia selain siaran langsung Angelin, tidak menonton siaran langsung yang lainnya. Itu seperti nomor palsu, mereka bahkan curiga itu adalah nomor Angelin Wang sendiri. Tapi berpikir kalau benaran begitu kaya, siapa yang akan keluar menjadi penyiar? Stephen Liu mencibir, Direktur Lou Anda selalu bercanda, jika Bibi Feng dari keluarga Qin benaran datang, mungkin orang kaya tahun ini belum tentu itu Anda, tapi sayangnya, dia tidak datang. Selesai berkata, pandangan semua orang penuh dengan olok-olok, melihat ke posisi Thomas Qin. Sangat jelas, sekarang Thomas Qin telah dicap sebagai orang palsu. Tidak ada yang mengira dia adalah Bibi Feng dari keluarga Qin, dia hanya seorang pecundang kecil yang membayar satpam untuk datang makan minum gratis. Orang kaya tahun ini, dia adalah pecundang tahun ini, itu masih lumayan. Pembawa acara di atas panggung membuat orang-orang untuk menebaknya sebentar. Di sini, kami mengumumkan penghargaan penting dari pertemuan tahunan kali ini, penghargaan orang kaya tahunan. L2 juga pengguna dengan beri hadiah tahunan tertinggi dari seluruh platform HUYU kami. Terima kasih atas dukunganmu. Selanjutnya, kami menyambut Bibi Feng dari keluarga Qin. Saat nadanya menurun, semua orang bertepuk tangan. Thomas Qin tadinya tidak ingin pamer, tetapi jika dia telah dipanggil, hanya bisa pergi menerima penghargaannya saja. Di dalam tepukan tangan semua orang, Thomas Qin berdiri, berjalan ke platform. Setelah Thomas Qin bangun, tepuk tangan di tempat jauh lebih kecil, semua orang terdiam. L2 adalah Bibi Feng. Keluarga Qin. Bukankah seorang wanita? Siapa bilang harus perempuan? Ide aku masih disebut Bianca. Teman ini seleranya lumayan unik juga, muda dan tampan. Ternyata punya nama begitu. Haha, orang-orang yang ada dalam daftar orang kaya melihat Thomas Qin berdiri dengan tanpa tahu malu, sekejap mengerutkan keningnya. Buset, bajingan ini apa tidak tahu malu? Dia benar-benar berani naik ke situ. Stephen Liu, apa kamu yakin dia itu palsu? Apa jangan-jangan dia itu benaran? Tentu saja tidak. Stephen Liu cepat-cepat berkata, L2 pasti yang palsu. Aku melihatnya di depan pintu, dia baru saja dihentikan oleh satpam, karena informasi akun dan informasi KTP tidak konsisten, dia pasti palsu. Stephen Liu berkata begitu, semua orang memiliki dasar di hatinya, KTP dan otentikasi akun tidak sama, kalau begitu pasti peniruan identitas. Direktur Lou langsung berdiri, naik ke atas panggung. Penghargaan orang kaya tahunan ini, dia harus memperjuangkannya, jika bedanya jauh lupakan saja, sekarang dia yang kedua, selama Bibi Feng dari keluarga Qin tidak datang, dia adalah yang pertama. Menghabiskan begitu banyak uang, juga tidak mungkin membiarkan seorang pecundang pembohong mengantikannya. Ada begitu banyak para penyiar wanita cantik di bawah panggung, dia juga ingin terkenal, memenangkan hati semua orang. Setelah naik ke atas panggung, Direktur Lou berkata langsung. Moderator, sebaiknya kalian mengecek dengan jelas, orang ini adalah penipu. Pembawa acaranya tertegun, tidak tersangka hal seperti itu bisa terjadi. Penonton di bawah semuanya juga terdiam, melihati adegan di atas panggung itu.
Orang kaya bersaing satu sama lain. Tampaknya seseorang memenangkan tempat pertama dalam daftar orang kaya, tetapi yang kedua tidak terima. Pembawa acara tersenyum paksa dan berkata, "Direktur Low, mengapa kamu bisa mengatakan begitu?" Direktur Low berkata, "Kamu dapat memeriksa autentikasi akunnya, dengan KTP-nya apa sama?" Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.